Aku benar-benar terluka. Kaisar Bebek Dewa Kematian merasakan dadanya tak percaya. Aura pembunuh yang tak berujung itu bagaikan bilah pisau yang tajam, menusuk tubuhnya dengan ganas, menghancurkan pertahanan tubuhnya dalam sekejap, dan menyemburkan darah yang tak terhitung banyaknya. Ini, bagaimana mungkin? Pupil mata Kaisar Dewa Bebek Mati mengecil. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Kaisar Dewa biasa di tahap akhir tidak akan mampu menembus pertahanannya dengan mudah. Belum lagi dia juga sedang mengaktifkan harta karun perisai hitam pada saat ini. Dengan restu dua kekuatan besar, dia benar-benar terluka dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Serangan Qin Chen mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan secara gila-gilaan memasuki tubuhnya melalui luka. Dia segera meraung, dan kekuatan abadi dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Mengaum. Samar-samar, suara mengerikan yang sepertinya berasal dari zaman dahulu bergema di kehampaan. Suaranya bergemuruh, dan banyak makhluk lemah di seluruh kota Jinhu menjerit, tubuh mereka meledak, dan berubah menjadi debu. Bukan hanya makhluk-makhluk biasa ini saja, bahkan penguasa alam Buddha Matahari Agung dan penguasa kota ember emas di belakangnya pun mengerang dengan ekspresi ngeri, dan kata-kata Sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan mereka akhirnya berhasil menahan raungan yang menggetarkan jiwa ini. Penguasa kota Jinhu bahkan memiliki jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, wajahnya menjadi pucat, dan jiwanya terluka. Kekuatan puncak Kaisar Dewa seperti Kaisar Dewa Bebek Mati terlalu kuat. Bahkan tatapan atau gerutuannya saja sudah cukup untuk menyebabkan alam semesta kecil runtuh. Laut mati, keluar. Ledakan. Dalam sekejap, laut mati yang luas tercurah dari tubuh Qin Chen, dan sungai yang panjang dan gelap mengalir masuk, seperti langit yang luas, dan langsung menghantam aura menyeluruh yang ditampilkan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ledakan. Dengan berkah nafas sisi, laut mati milik Qin Chen menjadi begitu luas dan perkasa, mampu secara langsung menekan dunia gelap yang luas yang dikemudikan oleh Kaisar Dewa Bebek Mati, dan menjaga sisi lautan hampa alam semesta ini. Kau ingin bersaing denganku untuk menguasai wilayah hampa? Kaisar Dewa Bebek Mati mendengus dingin. Di lautan tak berujung miliknya, kekuatan polusi abadi tiba-tiba meletus, mencoba untuk menangkal samudera laut mati yang telah dilemparkan Qin Chen. Namun ketika dia mendesaknya, wajahnya tiba-tiba berubah. Laut mati luas yang didorong Qin Chen mengandung aura pembunuh yang sangat mengerikan. Aura pembunuh ini mengandung asal mula aturan pembunuhan tingkat atas. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga polusi abadinya tidak dapat menembusnya sama sekali dan bahkan dimusnahkan. Pupil mata Kaisar Dewa Bebek Mati mengecil dan ekspresinya tampak ngeri, kekuatan macam apa yang dikerahkan anak ini? Apakah ini masih setengah langkah puncak Kaisar Dewa? Pada saat ini, Kaisar Dewa Bebek Mati akhirnya mengerti mengapa leluhurnya gagal membunuh pihak lain di reruntuhan 10.000 dewa sebelumnya. Aura pembunuh di Laut Mati Qin Chen memberi Kaisar Dewa Bebek Mati perasaan samar bahwa ini adalah kekuatan yang lebih unggul dari dirinya. Dengan kekuatan ini, jika ada bantuan dari leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dan lelaki tua Kuji, akan sangat sulit bagi leluhur untuk membunuh orang ini. Asal-usul keabadian, bangkitlah. Setelah Kaisar Dewa Bebek Mati menyadari bahwa kekuatan abadinya tidak dapat memperoleh keuntungan di bawah aura gabungan Sisi dan Qin Chen, dia langsung meraung. Di tengah alisnya, muncul kristal hitam pekat yang tak terlihat, dan dari kristal hitam pekat ini, terpancar kekuatan yang sedikit lebih unggul dari kekuatan puncak Kaisar Dewa. Kekuatan ini diintegrasikan ke dalam tongkat kematian hitam pekat di tangan Kaisar Bebek Dewa Kematian. Dalam sekejap,
Tongkat kematian itu mengeluarkan cahaya hitam menyilaukan yang bersinar selamanya dan menyapu dalam sekejap. Berdengung. Di bawah kekuatan ini, seluruh lautan kosmik di atas kota Jinhu terguncang, seperti kertas bergelombang, yang tampaknya akan putus. Ledakan. Kekuatan ini meledak, langsung menghancurkan tinju pembunuh milik Qin Chen dan suara iblis 6 keinginan milik Sisi. Kekuatan berdimensi tinggi yang lain. Pupil mata Qin Chen sedikit menyusut dan wajahnya tampak jelek. Hei, pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup ini benar-benar hebat. Dia jauh lebih sulit dibunuh daripada semut sebelumnya. Sisi juga menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, klan Kaisar Abadi adalah suku dengan Kaisar Dewa berdimensi tinggi, jadi wajar saja jika pemimpin klannya memiliki beberapa kartu tersembunyi. Kalau tidak salah, batu kristal di antara kedua alis orang ini seharusnya adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepadanya oleh leluhur klan Kaisar Abadi, yang dapat memobilisasi sejumlah kekuatan berdimensi tinggi. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, matanya dingin dan tidak terkejut. Segel emas yang diaktifkan oleh Kaisar Negara Kuno Tianhuang dapat menahan serangan leluhur klan Kaisar Abadi untuk sementara waktu. Adalah hal yang biasa bagi patriark klan Kaisar Abadi untuk memiliki kartu truf. Akan aneh jika dia membunuhnya dengan santai. Qin Chen mendesah diam-diam. Meskipun dia telah memahami banyak aturan dan kekuatan magis, kultivasinya masih terlalu rendah. Semakin kuat kekuatan magis, semakin besar pula asal-usul dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Jika dia berada di level Kaisar Dewa saat ini dan menggunakan beberapa kekuatan magis bersama-sama, dia bahkan dapat membunuh 2 Kaisar Dewa bebek mati. Bahkan jika dia hanya perlu melepaskan sepenuhnya kekuatan laut mati dari pendahulunya, Kaisar Dewa bebek mati tidak akan mampu menolaknya. Namun Qin Chen juga tahu bahwa jika dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan laut mati untuk membunuh Kaisar Dewa, setidaknya dia akan memasuki alam Kaisar Dewa, atau bahkan mencapai puncak di alam Kaisar Dewa. Pada saat ini, cahaya hitam dahsyat yang meledak dari tongkat kematian hitam milik pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba tiba di depan Qin Chen dan Sisi. Mati. Dengan teriakan rendah, tatapan mata pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup berubah menjadi ganas. Qin Chen menatap kekuatan mayat hidup yang mengerikan di depannya. Dengan sekali gerakan, pedang pembunuh tiba-tiba muncul di tangannya, lalu dia menebasnya dengan satu pedang. Memotong. Saat suara Qin Chen jatuh, energi pedang yang mencapai langit melintasi lautan alam semesta. Dengan suara keras, kekosongan luas lautan semesta bagaikan sepotong mentega, yang langsung dipotong oleh pedang pembunuh terbalik Qin Chen, memperlihatkan dinding membran terdalam. Cahaya pedang mencapai langit dan tiba-tiba meluas bersamaan dengan kekuatan abadi mengerikan yang ditunjukkan oleh Patriark Kaisar Mayat Hidup. Boom! Pusaran pembunuh yang dihasilkan oleh energi pedang yang menakutkan dan kekuatan mayat hidup yang gelap dari Kaisar Dewa Bebek Kematian bertabrakan lagi. Ledakan dahsyat itu hampir menjungkirbalikkan seluruh alam semesta dan kehampaan. Riak-riak tongkat kematian yang hitam pekat itu dihantam keras oleh energi pedang-pedang pembunuh Qin Chen, dan riak-riak hitam pekat itu pun segera mulai menghilang. Lagi pula, riak-riak gelap itu tidak dipicu oleh Kaisar Dewa Bebek Mati sendiri, tetapi dicapai melalui kristal hitam. Pada saat yang sama, kekuatan abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dibangkitkan oleh pusaran energi pedang dari pedang pembunuh Qin Chen menjadi kacau dan terciprat kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, Sisi mengaktifkan harpa ajaib 6 keinginan. Suara sihir yang menakutkan itu berubah menjadi lautan yang bergelombang. Dalam sekejap, dia memanfaatkan kesempatan ketika Qin Chen merobek pertahanan lawan dan membunuhnya. Suara dentingan itu terus berlanjut, dan kekuatan suara iblis yang tak terhitung jumlahnya telah memotong tubuh Kaisar Dewa Bebek Mati,
sekali lagi memercikkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, energi pedang inti Qin Chen menghantam dada Patriark Kaisar mayat hidup dengan keras di tempat. Engah. Sebuah luka besar langsung terkoyak di dada pemimpin klan Kaisar mayat hidup, dari leher sampai ke perut bagian bawah, dengan darah menetes kemana-mana. Kepulan-kepulan. Sebagian cahaya gelap yang dipancarkan tongkat kematian hitam milik ketua klan Kaisar Abadi juga mengenai Qin Chen, namun Qin Chen selamat dan sehat. Gerakan ini tampaknya berimbang, tetapi tubuh Dewa Dao sempurna Qin Chen mengambil keuntungan dan tidak terluka sama sekali. Wajah Kaisar Dewa Bebek mati pucat dan dia amat marah. Jika serangan Qin Chen dan sisi sebelumnya membuatnya terkejut, maka serangan pedang ilahi pembunuh tadi membuatnya ngeri. Kekuatan asli yang dihasilkan oleh kristal hitam pekatnya yang dipadukan dengan tongkat kematian hitam pekat, meskipun merupakan kekuatan berdimensi tinggi, jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Kaisar Dewa biasa. Sekalipun dia adalah Kaisar Dewa Puncak, dia akan terluka parah jika terkena kekuatan ini. Tapi sekarang Qin Chen tidak hanya menghalanginya, tetapi juga tidak terluka sama sekali. Bagaimana tubuh sucimu bisa begitu kuat? Kaisar Bebek mati hampir menjadi gila. Dia merasakan takut untuk pertama kalinya. Kekuatan berdimensi tinggi yang disimulasikannya tidak dapat dirangsang sesuka hati. Konsumsi jiwa dan asal-usul juga mengerikan. Rasa takut terhadap Kaisar Dewa Bebek mati tersapu olehnya dalam sekejap. Tindakan ini merupakan perintah leluhur dan tindakan putus asa dari klan Kaisar mayat hidup. Jika itu adalah pertarungan biasa, dia mungkin akan berbalik dan melarikan diri, tetapi kali ini, dia harus membunuh Qin Chen. Mati. Di bawah pembakaran asal, serangan Kaisar Dewa Bebek kematian bahkan lebih cepat, dan hanya kabur yang bisa dilihat. Kristal hitam pekat di antara alisnya sekali lagi mengeluarkan cahaya hitam pekat yang lebih rapat dan lebih cepat menyebar. Pada saat yang sama, tongkat kematiannya yang hitam pekat berubah menjadi lautan hitam yang mengalir ke arah Qin Chen seperti gelombang pasang. Kekuatan keabadian yang lebih padat muncul, dan kekuatan itu tampaknya akan menghancurkan lautan jiwa Qin Chen kapan saja. Qin Chen tahu bahwa ini pasti serangan kekuatan penuh Kaisar Bebek Dewa Kematian. Selama dia bisa menghalangi gerakan ini, Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak akan punya banyak jurus lagi. Memikirkan hal ini, Qin Chen melangkah maju dan benar-benar melangkah ke lautan hitam lawan. Bahkan serangan dimensi tinggi dari leluhur Kaisar mayat hidup tidak dapat dengan mudah merobek tubuh Dewa Dao-nya yang sempurna. Qin Chen tidak percaya bahwa aura dimensi tinggi yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek mati melalui kristal hitam akan lebih kuat daripada leluhur Kaisar mayat hidup itu sendiri, jadi Qin Chen bertekad untuk mengalahkan Kaisar Dewa Bebek mati sepenuhnya. Membunuh. Qin Chen berteriak keras dan mendorong pedang anti pembunuhan hingga batas maksimalnya. Pada saat yang sama, dari kedalaman jiwanya, kekuatan pembunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap dan bergabung ke dalam pedang anti pembunuhan. Ledakan. Pedang pembantaian balik berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, memotong duri-duri dan merobek lautan hitam yang digerakkan oleh Patriark klan Kaisar mayat hidup, dan datang tepat di depan mata Patriark klan Kaisar mayat hidup. Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan aura ini menyapu seluruh dunia seperti lautan dalam sekejap. Orang kuat lainnya telah tiba, mereka semua adalah orang kuat di bawah komando Kaisar Abadi. Penguasa alam Buddha Matahari Besar menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Aura di hadapannya semuanya berada pada level Kaisar Iblis bayangan jahat. Ini hampir semua kekuatan yang dikendalikan oleh Kaisar mayat hidup sejak lahirnya laut semesta hingga sekarang. Klan Kaisar Abadi akan keluar dengan kekuatan penuh. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung terkesiap.
Apa sebenarnya yang sebenarnya direncanakan oleh klan Kaisar Abadi? Apakah kita akan mengalami pertempuran yang menentukan di sini?